record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Terima kasih sudah join hari ini hanya presentasi terakhir kelompok yang belum tampil 3 kelompok saya lihat tadi ya. Kalau saya share kembali, mana dia? Ya ini ya. Saya langsung aja. Ada Ade Husnul Ifkar. Ada di sini? Sudah bergabung? Hadir, Pak. Hadir, ya. Kamu anggotanya Hadir, ada Pak. Abdu, kemudian ada Setri Gusna, kemudian ada Teddy, dan terakhir ada Gian. Lengkap semua orang ya? Belum lengkap, Pak. Orang ini belum hadir semua, Pak. Saya ke kelompok berikutnya kalau begitu. Saya ke Trimurni. Ada Trimurni? Ya, kamu ada anggotanya ada Rani, ada Trian, ada Sri Setianingsi, dan terakhir ada Denov. Lengkap semua? Lengkap, Pak. Lengkap. Silakan di-share materi. Ya, silakan di-share. Untuk yang tidak berkepentingan tolong di-mute ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul metode yang mengembalikan nilai atau return dan metode yang tidak mengembalikan nilai atau void. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama tentunya ada saya sendiri, Trimurni, bertugas sebagai moderator. Dan yang kedua ada Trian Juliana. Yang ketiga ada Denova Raskolin. Yang keempat ada Sri Setianingsi. Dan yang kelima ada Rani Apriyansiti. Baiklah, kalau begitu kita langsung masuk ke dalam pembahasan yang pertama tentang definisi metode yang akan dijelaskan oleh Saudari Trian. Rian, Yuliana, silakan. Suara kamu tidak terdengar. Tolong di unmute. Sudah. Oke. Metode yang mengembalikan nilai return dan tidak yang mengembalikan nilai atau void. Definisi metode menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, arti kata metode adalah metode. Arti lainnya dari metode adalah keteraturan. Metode adalah kumpulan program yang mempunyai nama. Metode merupakan sarana bagi programmer untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang kecil, agar jadi lebih kompleks sehingga dapat digunakan berulang-ulang. Bagaimana cara membuat metode? Berikut adalah struktur dari sebuah metode. Modifier return, type, nama metode, parameter list, metode body. Penjelasan singkat, modifier untuk menentukan hak akses terhadap metode. Return type, ada 2 jenis metode, yaitu metode void dan metode return. Nama metode ini adalah nama metode sesuai keinginan Anda. Parameter untuk mengoper sebuah nilai bersifat opsional. Next. Berikut adalah bentuk metode pada Java. Public void cetak pesan, sistem out printing, pemrograman berorientasi objek. Nah, dari contoh di atas, kita membuat sebuah metode bernama cetak pesan tanpa menggunakan parameter. Lalu tugasnya untuk mencetak sebuah pesan. Dalam metode, kita menggunakan parameter maupun tanpa menggunakan parameter. Hal ini tergantung kebutuhan program yang kita kerjakan. Metode yang mengembalikan nilai return. Metode return artinya kita akan mengembalikan sebuah nilai pada fungsi atau metode kita.
Lalu nilai kembalian tersebut sesuai dengan tipe data yang digunakan. Cara penulisan metode return seperti berikut. Tipe data, nama metode, return, nilai yang dikembalikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rani. Rani, mana? Tipe data pada metode return harus sama lain dengan nilai yang ingin dikembalikan. Contoh sederhananya seperti ini. Publik kelas tutorial dasar. Trying hewan domba. INT kandang 1, 20, kandang 2. Dan hasilnya 100. Publik starting with main string membuat objek dari kelas tutorial dasar. Tutorial dasar data. Yang tutorial dasar. Sistem outprint jenis hewan. Ditambah data jenis. Sistem outprint jumlahnya. Ditambah data jumlah. Ditambah X. Next. Jenis, string jenis. Rani, next. Next juga hanya output doang. Next Hasil gitu. output dari program tersebut. Contoh coding public class method return. Public starting string nama Trian Yuliana. Public string static string get nama result nama. Public Apa itu? Ada lagu ya. Iya Pak, maaf Pak. Ada yang kondangan situ ya. Yang Trian Yuliana. Kecilin suruh suaranya. Enggak, Pak. Suruh Lagi kecilin. jelek, Pak. Suruh. Saya nggak dengar, kecilin dikit. Iya Pak. Ya, lanjut. Public string administratif ini dihitung umur di INT yang di bawah INT lahir dan INT sekarang. INT umur sama dengan sekarang dikurang lahir. Result umum. Public starting with main string. Gimana ini? Next dulu, aduh pusing saya ya. Pusing, kayak nggak dengar saya. Kamu cuman sifatnya membacakan, pusingnya. Iya Pak. Ya, next. Mana lagi nih? Dalam program di atas kita membuat kelas bernama method returns di next dulu, next mana lagi. kita Next lagi. telah Next. Nah, ini metode yang tidak mengembalikan nilai. ini Langsung ke coding. bagian tri Pak. Oh, mana Tri? Langsung ke codingnya. Trian Yuliana. Trian. Mana suaranya? Saya nggak dengar. Trian Yuliana. Hadir, Pak. Ya, silakanlah. Jelasin aja. Baca-baca juga nggak apa-apa. Yang ini ya, Pak. Nggak tahu, slide-slide kamu ya. Kok nanya saya ya? Baca kunjung jaringan. Nah, yang mana nih? Yang mana? Yang mana? Public. Public class method void. Public class static string tulisan yaitu pemrograman berorientasi objek.
public static void cetak tulisan, dan sistem outprint tulisan. Public static void cetak nama atau string nama, sistem outprint nama saya adalah plus nama. Public static void string dan argumen cetak tulisan, cetak nama dan cetak nama yaitu tri murni. Hasil output dari program tersebut pemrograman berorientasi objek, nama saya adalah tri murni. Dalam program di atas kita membuat sebuah kelas bernama method void. Kemudian kita membuat dua method void bernama cetak tulisan dan cetak nama. Yang membedakannya adalah penggunaan parameter. Ada lagi? Kemudian next, cetak tulis, sama penjelasan next. Next, penutup dan kesimpulan. Nah, apa? Bacain, nah. Saya mau dengar. Penutup dan kesimpulan, dalam praktiknya method void akan sering kita jumpai untuk memberikan sebuah nilai terhadap variabel atau yang nantinya akan kita kenal dengan sebuah setter. Sedangkan method return akan sering kita jumpai untuk mengambil sebuah nilai dari sebuah variabel atau yang kita sebut dengan method getter. Tambahan, intinya kita menggunakan sebuah parameter jika ingin mengoper sebuah nilai yang kemudian akan kita olah ke dalam sebuah metode baik void maupun return. Ya, bagus ya. Bagus ya, kesimpulannya bagus sekali nih ya. Sudah ada menjawab beberapa pertanyaan saya di kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi saya mau nanya ya. Nanya apa nih ya? Coba back dulu. Kalau dari materi bagus ya. Ya. Codingnya juga bagus ya. Cuma kurang mempertanggungjawabkan codingnya ya. Menjelaskan hanya membaca coding ya. Dan codingnya itu dalam bentuk printline. Printline itu apa sih? Bahasa sisap kah printline itu? Java, Pak. Java. Yang saya suruh adalah? Java. Yang saya suruh adalah? Bahasa Visual Studio C? Iya. Codingnya secara apa namanya itu? Secara struktur PBO-nya udah dapat, cuman ini bahasanya apa pakai printline ya, pakai bahasa Java. Kemudian cara mempertanggungjawabkan codingnya juga cuman sifatnya membaca ya. Materinya bagus sekali. Kesimpulannya bagus juga. Saya mau nanya aja. Yang ini apa? Method return ya. Jadi method return itu metode yang wajib menggunakan kata kunci return gitu. Bener nggak? Iya, Pak, yang mengembalikan, Pak. Iya. Nama metodenya apa aja di situ? Sebutin. Tunjuk aja yang return mana aja nama metodenya. Adalah paham nggak kamu codingnya? Yang string nama Trian itu, Pak. Trian static string nama, get nama, return nama. Itu adalah yang Trian Juliana itu, Pak. Yaitu adalah return, Pak. Itu adalah return. Oke. Sepakat ya. Kamu sudah mewakili kelompok anggota yang lain ya. Benar nggak anggota lain? Itu disebut dengan return. Biasa aja Pak gitu ya. Yang penting saya angguk-angguk aja. Kemudian berarti di situ cuma satu returnnya ya, Trian Juliana itu. Iya, benar nggak? Iya. Cuma satu kah situ returnnya? Itu sebelumnya juga ada, Pak, yang hewan, Pak. Enggak, hewan yang itu juga return. Yang sekarang yang saya pertanyakan coding ini dulu ya, coding Trian. ini. Trian doang. Itu disebut dengan return. Itu ada juga, Pak, yang hitung umur sama nama juga sekalian itu, Pak. Yang mana? Coba tunjuk. Yang get nama. Sekarang kita perjelas dulu ya. Kita perjelas dulu. Trian Juliana itu disebut dengan return. Benar nggak kamu tadi ngomong kayak gitu? Iya, Pak. Iya. Kemudian ada apa tadi satu lagi? Ada hitung umur disebut dengan method return. Ya, returning umur, Pak. Iya. Terus apa lagi? Cuman itu doang ya di coding ini. Sekarang kita pindah ke void. Ke method void yang tidak mengembalikan nilai. Mana contoh codingnya? Nah, ini dia. Mana?
Belum. Method void. Dah, ini ya. Nah, mana namanya method void sini tunjuk? Adalah yang tadi aja, yang kucing sama kambing apa tadi tuh? Hewan-hewanan. Iya, void kucing sama void kambing tuh. Iya, Pak. Nge-lag ya. Ya. Ayo. Kita terbatas sama durasi. Berapa orang sudah join? Gini baru ya. Oke, hari ini adalah presentasi terakhir. Minggu depan saya nggak akan pakai presentasi lagi ya. Jadi kelompok atau anggota yang tidak tampil hari ini, yang dipanggil nggak ada absennya, maka saya keluarkan dari kelompok itu. Ya. Jadi kelompok Baik, yang Pak. belum tampil, anggota yang tidak ada akan saya coret ya. Besok nggak ada lagi presentasi, udah masuk materi baru. Jadi yang ini adalah coding method yang tidak mengembalikan nilai atau method void. Mana tunjuk Void. Ya, mana di sini method void itu di mana? Tunjuk. Yang void kucing, Pak, void kambing. Nah, itu juga disebut dengan method void yang tidak mengembalikan, Pak. Ya. Kenapa di sini kamu menggunakan method void? Bisa nggak return? Mengambil nilai kembalian string. Alasannya kenapa? Method return itu boleh nggak menggunakan string? String itu objek, Pak, untuk langsung bisa gitu, Pak. Bisa, mungkin saya ini berbicara sama warna hitam, nggak tahu saya videonya mana nih orangnya. Kamu nih kalau cari cowok nih yang misterius tuh kayak gini. Nah, itu dia kan. Jadi Niko ikan itu apa maksudnya? Nama Niko. Itu namanya, Pak. Namanya Niko. Nama kucingnya Niko. Kalau apa? Ya, Pak. Makanannya ikan, Pak. Itu Niko ikan tuh disebut apa sih? Niko dan ikan? Itu variabel, Pak. Itu variabel. Variabelnya sih. Oke, terima kasih kelompoknya Trimurni ya. Nilai kalian 85 ya. Oke. Selanjutnya Salma. Astagfirullah, Salma sudah. Maaf ya. Terima kasih Pak, love you. Kemudian ada Dila. Dila mana? Dila Rizky. Dila Rizky. Sorry. Sudah, Pak. Iya, maaf ya. Saya belum ngopi nih ya. Sorry. Ade Husnul Ifkar. Mana Ade? Sudah lengkap belum anggotanya? Yang ada Ade, Pak. Berapa orang yang nggak lengkap? Ada aja deh. Cuman satu kok salah, Pak. Dian nggak ada, Pak. Cuman Dian tidak ada. Alasannya kenapa? Dian. Oh, itu nggak tahu, Pak. Diannya nggak ada kabar, Pak. Ya, kamu kelompok terakhir aja ya lah. Saya kasih tunggu waktu. Silakan di WA suruh dia hadir ya. Kalau enggak ya sudah, saya minta maaf ya. Sekarang saya ke Nurul dulu. Nurul Afrilia Putri. Mana? Nurul Afrilia Putri. Iya, Pak. Iya. Kemudian ada Sylvia, ada Ari Surahman, Ahmad Jauhari, dan terakhir ada Abrar Rabani Fidi. Silakan di-share. Abrar izin. Iya, Pak. Bisa, Pak. Share-nya di Olik. Yang tidak berkepentingan tolong di mute, sorry. Jadi suara yang mengganggu tidak terdengar ya. Oke. Saya mau absen dulu sebelum mulai.
Ada Ari Surahman, ada hadir? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Hadir, Pak. kemudian ada Abrar Rabani Fidi, ada Abrar. Pak, Abrar izin, Pak, katanya, Pak. Izin kenapa? Ada urusan keluarga. Ada urusan keluarga, Pak. Ya apa urusan keluarganya tuh? Nggak tahu. Nah, kami kurang tahu tuh, Pak. Dia minta izin gitu, ya, Pak. Oke, Iya, Pak. nanti saya coba suruh dia ngubungin saya ya. Saya nggak tahu tuh nanti. Ahmad Jauhari. Oke, Pak. Ahmad Jauhari. Hadir, Pak. Kemudian Sylvia. Ya, Pak. Ada Sylvia? Hadir, Pak. Ya. Bentar ya. Untuk Bentar. bagaimana nanti proses penyidikan berlangsung, kami pun juga masih Abrar. Oke. Ya, silakan. Kepada waktu dan tempat untuk kelompok yang akan tampil, saya persilakan. Siapa yang mau buka? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai metode yang mengembalikan nilai atau return dan tidak metode yang mengembalikan nilai atau void. Di sini, izinkan kami dulu memperkenalkan diri. Saya Nurul Aprilia Putri, selaku Ketua Kelompok dan Moderator. Lalu ada anggota-anggota saya, Ari Surahman, Abrar Rabani Fidi, Sylvia Ofelia Tampu Bolon, dan Ahmad Jauhari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode. Metode atau fungsi dalam C# adalah suatu cara untuk memecah program menjadi beberapa bagian. Sehingga ketika mengerjakan program tersebut bisa dilakukan pembagian tugas kepada beberapa orang. Ketika kita sudah mendevelop program dalam skala besar, maka kita perlu menggunakan yang namanya metode. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvia Ofelia Tampu Bolon. Ya. saksi, kemudian Metode yang mengembalikan nilai atau return. Untuk membuat metode yang memiliki nilai kembalian atau return value, maka kita harus menghilangkan keyword void pada metode yang kita buat dan menggantikannya dengan jenis variabel kembalian kita. Ya, benar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ari. Cepet banget rollingnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya akan Dengar suara kamu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana penulisan return menggunakan return di C#. Di sini kita mempunyai kelas program, kita menggunakan static void main string untuk dapat menggunakan bermain dengan metode. Dan berikutnya adalah kita tuliskan nama kelas program. Di sini kita memakai objek, kita buat objek fungsi sama dengan neo kelas program. Kemudian lanjut untuk agar dapat menggunakan fungsi kita tuliskan di sini fungsi. Di sini kita menggunakan fungsi yang bernama, kita buat user aja nanti. Kemudian kita console line untuk penulisan kita panggil fungsi kita. Kemudian kita tambah 10 console. Oke. Nah, di sini kita bermain dengan metode pattern. Kita menggunakan variabel integer. Kemudian kita tuliskan nama fungsi kita yaitu user. Kemudian kita tuliskan metodenya yaitu return. Di sini saya menggunakan tipe data integer 10. Kemudian di untuk output return ini menghasilkan output 20. Ini dikarenakan kita mereturn angka 10 kemudian ditambah 10 kemudian maka akan menjadi 20. Baiklah, berikutnya akan dibacakan oleh Sylvia.
Mana Sylvia? Metode void. Void adalah metode yang tidak memiliki nilai kembali atau return. Biasanya digunakan tidak untuk mencari nilai dalam suatu operasi. Untuk mendeklarasikannya, kita harus menambahkan kata kunci void. Agar metode tersebut dapat berjalan, kita perlu memanggilnya pada metode main. Kita harus membuat objek dari kelas yang kita gunakan terlebih dahulu, lalu panggil pada metode main. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad. Mana? Mana orangnya? Ahmad. Dibacakan oleh Ari. Salah, Pak. Oh, Ari mana? Baiklah, kita lanjut ke metode void. Mana orangnya? Oke, Ari Surahman, silakan. Iya, Pak. Baiklah, kita lanjut ke metode void. Masih di kelas tadi, kelas program, static void main. Kita tuliskan kata kunci program, kemudian objek kita fungsi sama dengan new program. Kemudian kita agar dapat memanggil fungsi kita panggil menggunakan fungsi titik user console key. Nah, kemudian kita masukkan metode kita. Kita di sini menggunakan metode void user. Metode void ini metode yang tidak mengembalikan. Kemudian console key untuk dapat menulisnya tugas kelompok. Next. Ada lagi. Untuk kesimpulan dari penjelasan yang sudah dijelaskan adalah untuk membuat metode yang memiliki nilai kembalian atau return value, maka kita harus menghilangkan keyword void pada metode yang kita buat dan menggantikannya dengan jenis variabel kembalian kita. Void merupakan salah satu indikasi bahwa metode tidak mereturn atau mengembalikan nilai apapun. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mulai dengan pertanyaan yang paling sederhana sekali ya. Kapan cocoknya kita menggunakan metode return? Kapan cocoknya kita menggunakan metode void? Menurut kelompok kalian bagaimana? Kapan? Misalnya saat musim hujan, Pak, kemudian saat musim durian, saat musim nikah, ya saya nggak tahu lah ya. Silakan jawab. Adalah saat Assalamualaikum. Baiklah, metode void digunakan di saat kita ingin memanggil nilai tertentu, Pak. Hanya untuk memanggil sebuah nilai gitu, Pak. Kalau untuk metode return, kita gunakan untuk kita ingin mengulang sesuatu nilai gitu, Pak. Kalau return itu untuk gimana tadi ulang-ulang, saya kurang. Kalau void untuk memanggil nilai Pak, memanggil saja, Pak. Oh. Kalau return itu digunakan untuk mengulang nilai, Pak. Jadi sama-sama narik nilai gitu ya. Sekarang saya tanya, anggota yang lain setuju nggak sama jawaban dia? Kalau dia ke jurang, ikut semua ke jurang nggak? Setuju? Setuju, Pak. Setuju. Ya. Terus back dulu. Berarti kalau misalnya seperti itu, pada codingan, coba di slide nomor 6. Slide nomor 6. Berarti kalau begitu, berbanding kebalik sama pernyataan kamu pada coding ini. Kalau void itu hanya memanggil nilai tertentu saja, Pak. Kalau memanggil nilai tertentu, itu harusnya tidak menggunakan console readline. Benar nggak seperti itu? Tapi kenapa pada void itu kalian menggunakan console readline? Karena ada nilai yang harus ditampilkan kembali. Sedangkan return di slide nomor 4, coba saya lihat nomor 4.
Coba slide nomor 4 dulu. Ya. Nah, di sini ada method return. Ciri-cirinya apa? Dia menggunakan tipe data integer tanpa ada kata kunci void. Berarti itu menandakan dia adalah method return. Di sana return 10 tanpa ada console line. Berarti berbanding kebalik ya sama pernyataan kamu. Benar nggak? Iya, Pak. Ya sudahlah ya. Nilainya adalah 85 poin ya. Cukup lah. Terima kasih, Pak. Terima kasih kelompoknya Nurul. Selanjutnya saya ke kelompoknya. Bentar, saya durasi punya 6 menit lagi ya. Kita bubarin dulu ya yang Zoom ini. Saya buat invitation baru ya, undangan baru. Oke? Oke ya. Sebentar aja. Oke, Pak. Saya bubarin Oke, dulu. Pak. Baik, Pak. Oke, kita jumpa lagi di part bagian kedua. Setelah ini langsung ya, jangan ada jeda Siap, karena Pak. tinggal satu kelompok lagi. Oke, terima kasih.